buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Hati saya hancur saudara kalau nyanyi lagu ini. Ketika saya pertama kali menyaksikan film ini, itu masih saya kira-kira kekristenan saya baru umur 98, mungkin 3 tahun saudara. Tapi Tuhan ajar saya. Dan waktu itu saya berkata, Tuhan ini loh kekristenan. Saya nangis saudara. Baru hari ini saya dibuka semua oleh Tuhan. Mengerti setelah 25 tahun berjalan bersama Tuhan Yesus. Nah ini kekristenan. Ini kekristenan. Kekeliruan kekristenan itu kita selalu mencari yang enak. Ya siapa sih tidak suka yang enak? Doa kita saja tidak mau kecelakaan. Betul. Kita selalu berdoa minta perlindungan. Tetapi sudah untuk menjadi saksinya. Bukan karena kondisi saudara. Tapi karena panggilan saudara. Maka itu pagi hari ini saya mau mengajar Bapak Ibu Saudara untuk mengerti bahwa ada 3 kesaksian di dalam hidup kita. Dan itu yang menjadi takaran Tuhan. Yang pertama, apakah kita ini adalah orang-orang yang di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana yang saya ajarkan mulai hari Kamis sampai hari Sabtu kemarin. Apakah kita ini orang yang ngefans dengan Tuhan atau kita follower Lord Jesus? Apakah kita ini hanya mengidolakan Tuhan Yesus atau kita menjadi pengikutnya? Kesaksian hidup kita itu ketika kita menjadi followers. Kita menjadi pengikut. Kita bukan ngefans. Walaupun saya sadar hampir banyak orang Kristen ngefans sama Tuhan. Tapi apakah mereka memiliki 3 kesaksian ini? Saya berdoa tahun 2024, tahun terobosan ini saudara menemukan dalam diri saudara 3 kesaksian ini. Katakan amin. Sebab Tuhan Yesus sendiri tahu apakah saudara ngefan atau follower. Siapa di sini yang follower Tuhan Yesus? Angkat tangan. Follower. Anda bukan ngefan. Kita ini tidak hanya mengidolakan seperti kita mengidolakan artis-artis Korea atau artis Barat atau King Rock, ya, King of Rock, King of Pop. Kita terkenal nama-namanya bintang-bintang. Kita selalu ngefan. Saudara, orang ngefan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Tidak bisa. Hanya follower. Hanya mengikut Tuhan. Mari 2024 kalau saudara mau menerima tahun terobosan dalam hidupmu. Sekali lagi tahun terobosan ini bukan bicara situasi saudara. Bukan bicara kondisi perusahaanmu, kondisi pekerjaanmu, kondisi keluarga kesehatan. Bukan itu. Yang Tuhan teguhkan adalah bagaimana engkau bisa mengerti panggilan Tuhan, kesaksian Tuhan dalam hidupmu. Itu jebol saudara. Jadi saya simpulkan tahun terobosan ini Tuhan ingin menjebol apa yang di dalam diri saudara. Maka itu kita belajar tentang ciptaan baru, kita merevisi yang selama ini orang bilang ciptaan baru itu dari jahat menjadi baik. Bukan saudara. Kalau mengikut Tuhan Yesus jadi dari jahat jadi baik. Ya agama lain juga begitu Bapak Ibu Saudara. Maka itu banyak orang Kristen yang mencari masukan-masukan seminar-seminar dari agama lain. Karena fokus mereka jadi baru itu dari jelek kepada baik. Dari kondisi tidak baik menjadi baik. Dari keadaan tidak baik menjadi baik. Dia kejar. Yang bicara padahal bukan murid Tuhan.
Tapi kenapa banyak orang Kristen mengejar itu? Karena pengertian tentang ciptaan baru salah. Makanya tidak heran banyak orang hari ini skeptis dengan Tuhan, agnotis dengan Tuhan. Percaya tapi tidak percaya. Percaya tapi tidak ke gereja. Percaya tapi tidak ngikut. Itu ngefan. Bahkan mereka ada yang meninggalkan Kristus. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa ketika aku ada di agama A, aku jauh lebih baik. Lihat saudara, apakah itu lahir baru? Tidak. Makanya saudara ikut pengajaran di hari Selasa jam 7, saya kupas pelan-pelan. Orang yang lahir baru itu dari buta, melihat. Katakan amin. Dulu buta dia. Saya buta saudara. Tentang gereja saya buta. Tapi ngefan sama Tuhan Yesus. Ngefan. Sama agama. Oh ngefan. Jangan hina agama saya. Saya bisa marah. Saya ngefan saudara. Tapi saya buta. Sama seperti Nikodemus. Dia pengajar ahli Taurat. Ya. Dia orang Farisi. Mengerti adat istiadat orang Yahudi. Makanya Yohanes 3 itu satu perikop yang dahsyat saudara. Itu ciptaan baru. Yohanes 3, makanya Yohanes 3 ayat 16 muncul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Saudara dulu buta terhadap kasih Allah. Anda hanya mengetahui kasihnya itu dari berkat, dari pertolongan, dari semua yang saudara terima, yang menurut saudara menjadi lebih baik. Tapi ketika Tuhan Yesus datang dalam hidup saudara, engkau menerima yang namanya kasih agape. Dalam situasi apapun, saudara bisa tetap bersyukur. Karena apa? Kasih Allah turun atas saudara. Dosamu diampuni. Dan saudara membuka mata melihat kebenaran. Kebenaran yang memampukan saudara untuk mengerti kasih Allah. Bukan sekedar kasihnya yaitu berkat jasmani. Tetapi lebih dari berkat jasmani. Maut neraka itu ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kasihnya diberikan kepada saudara dan saya. Supaya saudara tidak binasa. Tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu kasih yang melampaui semua berkat yang ada di dunia. Makanya tidak heran saudara, ada orang rela meninggalkan apapun untuk setia mengikut Tuhan Yesus sampai mati dan sampai Tuhan Yesus datang. Katakan amin. Kenapa? Karena matanya sudah buka. Ketika Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus, mata tertutup. Dia bilang, bagaimana hidup kekal itu? Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Itu kata-kata pertama. Saudara baca, tolong buka saja, tolong buka. Nanti di rumah gak dibaca kok itu, saya yakin. Saudara cuma manggut-manggut, lali saudara. Lebih baik kita baca, selesaikan di tempat ini. Katakan amin. Haleluya. Ayat pertama aja, ayat pertama. Supaya Bapak Ibu mengerti, nanti saya tunjukkan. Ini harus terjadi. 3 kesaksian itu harus ada dalam hidup saudara. Dan tidak boleh tidak. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin saudara. Tapi buta. Buta dari sisi mana? Dari sisi orang Yahudi tidak buta. Tidak buta. Dari agama Nikodemus dia tidak buta. Tapi dari kebenaran yang sejati dia buta. Makanya dengar saudara, banyak orang mengerti ilmu agama. Tapi dia tidak tahu kebenaran yang sejati. Anda jangan puas dengan ilmu agama kalau matamu belum terbuka. Ayat 2. Ia datang pada waktu malam. Kenapa kok waktu malam? Loh, pemimpin agama saudara. Datang kepada Tuhan Yesus. Seorang yang tidak memiliki gelar apapun. Tapi kuasa Allah ada pada dirinya. Dan orang-orang banyak membenci dan menentang dia. Karena dia berkata, I am the son of God. Akulah anak Allah. Saudara, nanti saya ajarkan. Tuhan Yesus tidak membutuhkan kesaksian manusia. Sebab kesaksianku bukan datang dariku. Tapi datang dari surga. Itu yang saya pelajari. Nanti saya tunjukkan saudara.
Maka dia datang pada waktu malam kepada Tuhan Yesus karena Nikodemus mulai tertarik ngelihat. Ini siapa ini? Dan dia tahu Mesias, dia tahu menanti Mesias. Dan curiga dia, apakah ini yang Mesias itu? Dan berkata, Rabi, dia bilang Rabi loh saudara, guru, Rabi. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Wah, lihat saudara, kok bisa tahu? Nah ini yang saya tunjukkan nanti kesaksian itu. Karena pekerjaan Tuhan Yesus itu yang menyatakan kesaksian. Siapa dia? Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Sampai hari ini tidak ada satupun nabi yang hidup di dunia yang bisa membangkitkan orang yang mati. Menghidupkan kembali orang yang ada di kuburan 4 hari. Hanya Tuhan Yesus, tepuk tangan. Dialah Mesias. Kurang semangat tepuk tangannya, kurang pecel ini. Siapa yang belum makan, angkat tangan. Tidak, puji Tuhan. Kalau ada langsung nanti saya traktir. Tapi karena tidak ada ya sudah. Wah, coba mau angkat tangan Pak. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertai. Dan Tuhan memang menyatakan kuasa yang tidak dipunyai nabi manapun sampai hari ini. Dan hari ini pun tidak ada nabi. Tidak ada nabi. Jangan dibohongi ya. Ayat 3. Oke, next. Tuhan Yesus menjawab katanya. Ya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Coba saudara, hubungan antara jawaban Tuhan Yesus dan pernyataan Nikodemus gak matching. Loh, Nikodemus kan bilang bahwa aku tahu. Ya, tolong ayat 2-nya. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Ini kan sepertinya Nikodemus ini yang ahli agama, ngerti dan bisa melihat siapa Tuhan Yesus toh. Tapi Tuhan Yesus berkata, ayat 3. Tuhan Yesus menjawab katanya, aku berkata kepada sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Melihat kerajaan Allah ada di dalam Tuhan Yesus. Jika kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa lihat sebetulnya. Saudara paham? Nikodemus seorang ahli Taurat yang membuka hati buat Tuhan Yesus sebetulnya. Makanya Tuhan Yesus menghubungkan, kamu mau lihat kerajaan Allah. Lihat dulu ya saudara, belum masuk loh. Ngelihat aja gak lihat loh saudara, apalagi masuk. Katakan amin. Kalau saudara tidak menemukan kesaksian dalam dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus berkata, jika seorang tidak dilahirkan kembali. Ayat 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Lihat saudara, pikiran Nikodemus berpikir tentang jasmani. Kita tidak buta terhadap yang jasmani. Kita tidak buta terhadap yang duniawi. Tapi kita buta terhadap yang rohani. Yang ngerti katakan amin. Dan banyak orang Kristen meleknya melek bisnis masalahnya, meleknya melek duit, melek gangdau, melek apa? Pekerjaan. Pagi-pagi bangun, bekerja. Tapi pagi-pagi doa mau tidak. Tidak, kenapa? Buta. Dipaksa, tidak bisa. Diambilkan penjalin Pak, dipukuli aja. Itu yang dilakukan agama-agama. Melatih anaknya pakai cambuk. Bangun pagi. Yang pernah ngalami dicambuk pasti percaya. Ya karena orang tua pingin. Tapi kalau dia udah besar gimana? Saudara mengerti sekarang? Bagaimana menjadi fansnya Yesus Kristus dan menjadi followernya Yesus Kristus. Tahun terobosan, you harus tentukan dirimu. You ngefan atau ikut. Itu aja. Makanya Nikodemus bingung. Mana mungkin orang bisa masuk rahim lagi.
Kan tidak mungkin. Yang dimaksud Tuhan, kamu harus melek secara roh. Dan untuk melek secara roh, hanya Yesus Kristus Tuhan yang membuka mata yang buta menjadi melihat, kaki yang lumpuh menjadi berjalan, telinga yang tuli menjadi mendengar. Itu bukan secara jasmani. Matamu bisa melihat kerajaan surga, telingamu bisa mendengar firman Allah, kakimu bisa berjalan dalam pekerjaan Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan. Dulu saya tidak bisa, saya buta. Mata saya tidak melihat kerajaan surga. Telinga saya tidak mendengar firman Allah. Maka kaki saya lumpuh dan saya tidak berjalan dalam pekerjaan Tuhan. Itu kesaksian, saudara. Anda jangan pernah bangga kalau Anda tidak melakukan apa yang saya katakan ini. Revisi cepat, masih ada kesempatan. Kalau Anda hanya melek kepada yang jasmani, itu tidak bisa dibohongi. Anda harus jujur. Jangan diukur oleh pendeta. Tidak, ukurlah dirimu sendiri. Aku masih buta atau sudah melihat? Katakan amin. Kalau kamu sudah melihat, kamu akan ngejar. Itu bukan berarti melarang orang bekerja. Tidak, Tuhan aja ngajarkan. Bekerjalah untuk hal yang tidak binasa. Bekerja untuk makan, yang bisa kita makan, pakaian yang kita bisa pakai, semuanya. Tapi saudara harus melek. Nah saudara, hari ini iblis membuat tahun 2024 ini sebetulnya kalau dalam ukuran jasmani, tahunnya tidak baik. Tidak akan mendatangkan kebaikan. Tambah tahun tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Hanya iman kita yang membuat itu baik. Tapi kenyataannya tidak. Tanya bisnismen semua. Lihat. Semakin tahun semakin chaos. Tapi saudara harus mengerti bahwa saudara bukan datang dari dunia. Saudara datang dari surga. Kalau kamu melek. Tapi kalau kamu tidak melek, maka kamu akan dimakan habis oleh dunia. Rahab, dia seorang artis, aktor. Tapi kasih karunia Tuhan. Dia cinta Tuhan. Saudara, tidak mudah bagi seorang artis yang seperti Rahab, gak mudah. Matanya melek itu dia, saudara. Begitu dia sakit, apa yang terjadi? Apakah dia protes sama Tuhan? Bayangkan kalau saudara yang terjadi itu. Apakah engkau seperti Ayub tetap memuji menyembah Tuhan? Saudara, Rahab sejak dia mulai terserang tumor itu. Karena matanya melek, saudara. Istrinya juga melek matanya. Coba kalau ini keluarga yang matanya buta, dia pasti tidak pernah berbuahkan kesaksian apa-apa. Wow, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya yakin ya, Rahab ini sudah bersama Tuhan Yesus. Matinya saja membawa pertobatan. Katakan amin, tepuk tangan. Matinya, saudara. Jangan pernah bersaksi tentang kekayaan di depan jemaat. Jangan pernah bersaksi tentang berkat di depan jemaat. Itu tidak pernah membangun iman. Keberhasilan itu tak pernah membangun iman. Penderitaan saksikan, tapi engkau tetap bertahan. Untuk setia melayani, itu yang membangkitkan iman jemaat. Katakan amin. Ayat 5. Jawab Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Jadi 2 kali. Ya, kalau sudah di Alkitab itu ditulis 2 kali, 3 kali, itu sangat-sangat penting. Bagaimana kesaksian itu muncul dalam dirimu. 3 kesaksian. Kan nanti saya ajarkan, saya tunjukkan. Tuhan Yesus berkata yang kedua kali. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi melihat saja nggak kelihatan kamu. Masuk tidak bisa. Luar biasa. Dan Nikodemus semakin bingung, saudara. Ayat 6.
Apa yang dilahirkan dari daging? Saudara tahu yang dilahirkan dari daging ya udah jasmani ini toh. Kalau sudah jasmani namanya tubuh ya pasti ada pakaiannya ya. Pasti ada makanannya, itu jasmani. Pasti ada otaknya sekolah ya. Pasti ada semua yang memenuhi kebutuhan jasmani. Makanya sadat dilahirkan dari daging, ya daging dong. Matamu bukaannya daging, yang rohani enggak. Minggu-minggu buka matanya, enggak. Minggu-minggu bisnis kok buka matanya? Ya karena kamu daging. Daging dan darah tidak ada pada kerajaan surga. Tuhan tahu siapa kepunyaannya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saya harap saudara pulang dari tempat ini engkau tahu bahwa engkau dipunyai oleh Allah, dipunyai oleh Yesus Kristus. Engkau pulang dengan kemerdekaan, engkau pulang dengan kelegaan. Gak perlu takut sakit, gak perlu takut rugi, gak perlu takut paceklik, gak perlu takut kebangkrutan, tidak perlu takut kesusahan. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yang dimaksud Tuhan berarti apa? Kamu mesti lahir dari roh. Dagingmu sudah Nikodemus. Ini ngomongnya kan tingkat tinggi saudara, langitan. Makanya saya ketemu orang, kalau sama-sama langitan ngomongnya roh, nyambung. Tapi kalau orang sudah daging buta, meskipun dia Kristen, kita tidak bisa ngomong apa-apa. Betul? Makanya saya lebih senang dekat dengan orang yang rohani, itu bukan orang Kristen. Sebetulnya bukan sekedar agama Kristen, tapi orang yang sudah dewasa mengerti. Karena apa? Ketika kita ngomong, sepertinya kita diisi karena kita melihat satu perkara kerajaan surga. Meskipun kondisi ekonomi kita lagi terpuruk, tapi kita tetap menyala-nyala. Kalau saudara senang kumpul dengan daging, berarti saudara adalah orang yang masih buta. Mari bertobat loh saudara. Kalau kamu senang kumpul dengan yang daging, orang dunia, bukan berarti kita tidak boleh kumpul. Tapi saudara, kerinduanmu sebenarnya kumpul dengan orang yang rohani. Karena kalau kamu kumpul dengan rohani, kamu dikuatkan. Kamu kumpul dengan yang daging, memang jasmanimu kuat, tapi rohmu lemah. Buktinya, orang rajin pelayanan toh, rajin doa. Kumpullah dia dengan bisnismen, diajak ke luar negeri, ngelihati semua Las Vegas, semua ini. Lama-lama apa dia? Rohnya mulai padam. Dan dia tidak lagi bergairah. Dan dia berkata, udah Pak, yang penting Pak. Orang itu percaya Tuhan. Yes, you ngefans sama Tuhan. Kamu bukan Jesus followers. No. Kamu bukan followernya. Kamu cuma ngefans. Kalau kamu ngefans, ya monggo silakan. Tapi orang yang ngefans tidak pernah masuk kerajaan surga. Engkau memang dulu melihat, tapi itu semua hanya fata morgana. Karena kamu belum ketemu. Kalau kamu melihat, tapi tiba-tiba buta. Karena kamu ditipu oleh temanmu yang daging. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Coba, Anda mau coba? Cobalah ya. Anda tidak perlu ke gereja, kumpullah dengan para bisnismen yang bukan rohani lo ya. Kumpullah. Anda pasti sudah tidak tertarik lagi. Dan Anda pasti cuman gini, percaya. Tapi nanti saya tunjukkan ayatnya. Tuhan tidak percaya kamu. Kita percaya Tuhan. Apakah Tuhan percaya kamu? Siapa yang tahu? Antara engkau dengan Tuhan. Bukan pendetamu. Bukan gembalamu. Bukan bojomu. Suamimu, istrimu, anakmu. Tidak. Kamu yang tahu. Ketika segala sesuatu yang sudah berakhir. Kita sudah tidak ada lagi kesempatan. Maka itu untuk menghadapi seperti Rahab ini. Ya, pemuda yang ganteng ini. Dan bisa menjadi kesaksian. Seluruh keluarga besar bertobat loh sudah. Seluruh keluarga besar. Matanya sudah terbelah, membuka. Tapi dia kalau membaca Alkitab itu dibantu istrinya saudara.
pakai kaca pembesar gini. Saudara, matamu normal loh. Tapi Anda enggak pernah loh baca Alkitab. Yang enggak pernah aja bertobat, yang sering puji Tuhan. Matamu sudah melek. Yang melek katakan amin. Yang masih buta katakan ampuni aku Tuhan. Anda enggak main-main loh. Ini Ralph ini melek atau buta? Melek apa? Melek jasmani, terima enggak saudara? Anda cantik, Miss Universe. Dalam 3 bulan habis menikah, maaf muka kayak kodok. Itu kan kayak kodok saudara. Anda mau? Anda protes enggak sama Tuhan? Kalau kamu melek, tidak. Tapi kalau kamu buta, pasti kamu kecewa. Pasti kamu kecewa. Maka Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan fata morgana. Saya sejak tahun 98, mata saya melek sampai hari ini saudara. Lihat hidup saya, ada banyak kesaksian. Lihat hidup saya tidak pernah mundur 1 langkah pun. Saya bisa, kenapa Anda tidak bisa? Roh yang sama ada pada saya, juga ada pada saudara. 2024 saya minta saudara tetap bisa melakukan seperti yang saya lakukan. Karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Anda harus berjuang. Roh yang sama, apa bedanya? Roh yang sama saya ada di Peter sama istrinya ada. Ada di saudara semua. Apa beda? Oh itu kan Pak Wibi. Ya puji Tuhan, saya bersama Tuhan Yesus. Anda enggak tahu. Makanya kenapa di tempat ini sangat saya cerewet. Sepertinya hidup kita kok diusik sama seorang pendeta. Saya tidak mengusik jasmanimu. Saya mengusik yang rohani. Siapa yang mengusik rohmu? Yang mengingatkan rohmu siapa? Makanya Tuhan berikan pemimpin. Carilah pemimpin yang mau mengusik rohmu. Dia mengasihi saudara. Pemimpin yang tidak pernah mengusik rohmu, dia benci saudara. Tapi pemimpin yang ngusik duitmu, perpuluhanmu, persembahanmu, itu pemimpin yang datang dari neraka. Iya betul. Iya betul. Yang setuju katakan amin dan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini saya merasakan ya saudara, Tuhan aku tidak bisa lagi sudah melakukan apa yang sifatnya jasmani. Memang Tuhan Yesus ngajarkan yang awal itu jasmani dulu, baru rohani. Memang jasmani dulu, baru rohani. Anda dipaksa dulu secara jasmani, pecah benihnya, buka mata saudara. Tapi ini kan nangani bukan satu orang, nangani banyak. Tuhan Yesus berkata, Nikodemus saja sudah ahli Taurat, ahli agama, disuruh lahir baru kok saudara. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh, R besar, adalah roh. Ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Berapa kali Tuhan ngomong? 3. Maka ini kesempatan ya, saya ini sebagai gembala, tolong dengarkan. Bertobat toh saudara. Kamu mesti lahir. Kamu bukan ikut agama Kristen. Kamu ikut Tuhan Yesus. Katakan amin. Tidak bisa saudara, kalau kamu ikut agama Kristen, percumalah saudara, percuma. Meskipun kamu sama saya, kamu tidak akan sampai, kamu akan tertinggal. Tidak bisa sampai, tidak bisa. Kamu harus dilahirkan kembali. Ayat 8. Angin bertiup kemana ia mau. Dan kau mendengar bunyinya. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Saudara, orang yang lahir dari roh itu seperti angin. Dia tidak tahu seperti saya. Kenapa Pak Wibi bisa jadi Kristen? Tidak tahu saya. Saya tidak tahu saudara.
Ujungnya dari mana saya tidak tahu. Itulah kasih karunia. Seperti angin. Angin itu datang dari mana? Ada yang pernah ngomong, angin kamu datang dari mana? Mau kemana? Tidak ada. Itulah orang yang lahir dari roh. Amin. Itu lahir dari roh karena apa? Anda sudah ditetapkan dan Anda sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Maka mata rohmu membuka. Orang lain melihat ke gereja itu satu yang membuat gerah, membuat malas, membuat capek. Pelayanan itu merepotkan, mengganggu bisnis. Tetapi orang yang melek, justru ibadah itu berguna dalam segala hal. Pelayanan itu menjadi kesaksian bahwa engkau datang dari surga. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Haleluya. Loh, kemana tadi di sini? Siapa itu? Abel ya tadi itu di sini. Ya, Bel, nang di Bel. Kok hilang Abel? Loh, mulai. Nah itu saudara. Saya tuh sudah senang loh tadi ngeliat, oh Abel, biasanya gondrong ganteng ya. Tapi mau firman kenapa pulang? Karena belum melek. Coba ngomong kanan kiri, kamu sudah melek. Orang yang sudah melek dengar firman pasti melek. Orang yang belum melek dengar firman pasti satu, tidur, merem. Dua, ngomong sendiri. Tiga, pacaran. Di sini ada yang pacaran? Saya berharap tidak ada ya. Sudah punya istri semua Pak. Puji Tuhan. Gendaan, ada di sini? Haleluya. Masih bersama saya enggak ini? Kalau Anda pacaran di sini saya usir keluar. Tidak boleh pacaran di sini. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena Anda tidak melek. Karena banyak anak muda datangnya ke gereja besar di Surabaya, di Malang, Mojok untuk pacaran. Hati-hati ya. Mata saya melihat loh ya. Kamu pacaran saya tahu. Saya usir keluar dari sini. Anda tidak boleh pacaran di sini. Anda nganter pacar boleh dan dengar firman. Tapi Anda ngobrol, saya usir keluar. Tapi di sini tidak ada rupanya. Di sini jomblo semua ya. Tidak Pak, ini sudah menikah Pak. Saya capek loh saudara. Karena saya hanya melatih orang buta. Kalau perkataan saya kasar saudara, pijak. Tahu pijak, itu kasar loh saudara. Tapi saya belajar untuk tidak keras. Katakan amin. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Dia ngerti bagaimana itu terjadi. Bisa saudara percaya Tuhan Yesus? Saya mau tanya, bisa? Bagaimana you bisa? Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Tuhan Yesus jika Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Tapi saya bisa loh Pak, you ngefan bisa. Ngefan sama Bruce Lee. Saya ngefan sama Bruce Lee. Saya kenal Bruce Lee enggak? Enggak kenal. Anda ngefan sama Tuhan Yesus, you kenal enggak sama Tuhan Yesus? Enggak. You dikenal enggak? Enggak. Bisa ngerti sekarang? Bisa Pak. Saya mau percaya Tuhan Yesus. Kok bisa? Saya mau lihat tandanya kamu percaya Tuhan Yesus. Ada kesaksian percaya Tuhan Yesus masalahnya. Saya tahun 98 saya didatangi sendiri sama Tuhan Yesus. Dan hidup saya langsung mengikut Tuhan Yesus. Tanya istri saya. Tidak percaya istri saya, tanya teman-teman yang mengikuti saya. Saya ngikut terus dari orang yang culun sama sekali nggak ngerti kebenaran. Tapi saya mau setia, saya terus sampai hari ini, sampai mati, sampai Tuhan Yesus datang. Saya mau terus mengikut Tuhan Yesus. Saya enggak setengah-setengah, semua mata saya melek Pak, Ibu, melek aku ini. Pelayanan, ibadah. Kalau matamu buta, kamu enggak tertarik ibadah saudara. Enggak tertarik persekutuan. Enggak tertarik.
Karena kamu menganggap bahwa ibadah itu sumber keuntungan bagi orang-orang yang mau mencari keuntungan saat ibadah. Siapa ini? Orang-orang yang minta ketika ibadah pabriknya rame. Orang-orang ibadah minta jodoh. Orang-orang ibadah minta berkat. Orang-orang ibadah minta supaya apa? Supaya hidupnya tambah makmur. Itulah orang-orang yang hanya mencari keuntungan. Rasul Paulus berkata, asal ada makanan pakaian cukup. Cukup. Makanya saudara sulit sekali. Memang tidak melek kok, ya gimana? Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Makanya percaya Tuhan Yesus tidak mudah, saya bilang. Tuhan itu tidak bisa dibohongi. Tuhan tidak bisa dibohongi. Katakan amin. Ini kan anugerah toh saudara. 2033 ini saudara, ini umur gereja ke-2000. Karena umur 33 tahun Tuhan Yesus mati dan kemudian dikubur dan naik ke surga. Umur 33. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, gereja bangkit. Gereja lahir. Berarti dihitung 2033 mundur. Ya. 2000 tahun. Sejak umur 33 sampai 2033 berarti berapa selisihnya? 2000 tahun. Kita akan sorak-sore nanti. Ulang tahun gereja. Kita perlu rayakan. Maka itu saya diteguhkan Tuhan. Konferensi di Belanda juga berkata begitu. Pak Niko dapat. Kita di Malang di Janti yang tidak terkenal. Kita sudah diberi oleh Tuhan. Tunggu 2033. Kita berdoa. Kita berdoa. Bukan memastikan. Tuhan Yesus sudah datang. Woo! Yes. Yes. Berarti kurang berapa tahun? 9 tahun. Cucu saya umur 1. Minum dulu. 2 kali salah. 3 saya minta rujak. Saya yang masuk, Anda yang nelan ya. Cucu saya umur 3 tahun. Kurang 9 nanti berarti umur berapa dia? 12. Kita akan bawa dia terus kenal Tuhan. Tuhan Yesus datang sama-sama naik. Waktumu cuma 9 tahun. Anda mau bikin apa 9 tahun? Bikin full of business atau full of worship, ibadah, to serve God. Mau pilih mana? Waktu 9 tahun. Ibaratnya Anda dikasih waktu 9 tahun hukuman mati. Anda mau lakukan apa hidupmu? Pasti Anda merajut yang baik terus, betul lah? Saya berdoa loh saudara, dan semua imam berdoa, datanglah Tuhan Yesus. Udah capek saudara, udah capek kita ini, jujur capek. Tapi katanya kenapa bertahan? Karena kita mau melakukan kehendak Bapa sampai tuntas Tuhan, sampai selesai. Sebetulnya capek saudara, capeknya apa? Lihat orang Kristen yang bebal-bebal itu loh saudara. Padahal mereka udah melek, cuma mereka ketipu sama apa? Jin saudara. Ngerti Jian? Duit. Semua ketipu duit. Maka mereka dari pengikut jadi ngefan. Gitu loh. Mereka gak ngerti sama sekali. Antara ke gereja, enggak ke gereja milih mana? Ya enggak ke gereja Pak. Puji Tuhan tidak ada pengajaran. Puji Tuhan tidak ada doa malam. Puji Tuhan tidak ada doa pagi. Sebetulnya pengajaran doa malam, doa pagi itu urusan siapa sih saudara? Ya urusanmu sendiri toh. Sendiri-sendiri kamu sama Tuhan. You mau doa malam, you gak mau doa, urusanmu. Tapi saudara Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Benar. Gak main-main loh saudara saya bilang. Ya. Kita bisa mengalami seperti Rat. Kita gak tahu, tapi saya sudah punya planning 9 tahun ke depan. Saya ngejar 9 tahun itu kita bisa menerima mahkota. Untuk dapat mahkota itu tidak bisa biasa-biasa, tampil sebagai pemenang. Makanya kalau saudara tidak digembalakan, tidak diajar, tidak dimuridkan, Anda tidak akan pernah mendapat mahkota. Saya bilang sama adik saya WA. Tadi pagi dia WA saya, dia bilang sesuatu gini-gini, saya bilang udah ke gereja, berangkat sekarang. Ya kadang aku gereja, tapi kadang aku streaming. Kamu digembalakan di mana?
Orang yang tidak digembalakan tidak mendapat pahala, tidak mendapat mahkota, tidak pernah. Itu catat. Pastikan kamu digembalakan di mana. Kamu tidak bisa hanya digembalakan Tuhan Yesus. Anda menyesal nanti. Karena Tuhan Yesus kepala gereja. Di bawah Tuhan Yesus ada pemimpin gereja, ada gembala. Gereja bukan berbicara gedung. Semua persekutuan dimanapun di dunia. Selama ada gembala, di situ Tuhan Yesus hadir. Dan Anda harus digembalakan di mana. Pastikan sebelum pulang, berdoa, tetapkan. Mau di desa, mau di kota, mau di Mars, silakan. Kalau di planet Mars ada gereja. Berangkat ke sana, naik odong-odong. Wajahmu wajah penuh persoalan ya. Tapi di sini sudah saya gembalakan semua, aman. Tinggal yang belum-belum itu carilah. Anda tidak dapat duit, Anda tidak dapat pahala loh. Dengar loh ya, tidak dapat loh. Itu pun masih meragukan masuk apa tidak loh. Katakan amin. Haleluya. Jadi anak ada di rumah sama anak yang gelandangan, milih mana? Milih mana? Gelandangan atau di rumah? Anak di rumah dijamin. Karena ada Bapa di surga. Amin. Dipelihara benar. Gelandangan dipelihara enggak? Tidak. Saudara lihat si bungsu. Si bungsu menderita kelaparan. Dia bilang begini. Di rumah Bapakku. Amin. Di rumah Bapakku banyak apa? Banyak sandal. Loh ngabur. Banyak makanan. Amin. Di rumah Bapakku banyak makanan. Dan semua hamba-hamba Bapakku hidup dalam kelimpahan. Tetapi aku di sini merana. Makan ampas babi saja tidak bisa. Maka aku bertobat. Ya Bapa, ampuni aku. Tuhan ampuni. Aku berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Maka dia putuskan bangkit dan pulang ke rumah Bapa. Yang terjadi Bapa menyambut orang itu, anak itu. Jadikan aku hamba upahan. Yang penting ada di rumah Bapa. Tuhan Yesus berkata, ibu tidak tahukah kamu bahwa aku harus tinggal di rumah Bapakku. Di mana rumah Bapa? Gereja. Tepuk tangan, gereja. Wes tau percaya aku. Peter dulu diberkati di mana? Gereja, di sini. Haleluya. Ini rumahnya Peter. Amin. Cuman selama ini Peter deputi kerajaan. Dia harus bertugas untuk kontrol. Gereja gede-gede Jakarta ngontrol dia. Bener gak ini? Bayi-bayi enggak? Itu. Makanya sampai gila. Haleluya. Tetap gemuk. Makin tua makin gemuk dan segar. Amin. Haleluya. Tolong pemusik mas. Masuk. Waktu saya itu selalu kalah saudara. Enggak apa-apa, kita lanjut. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Ayat 10. Jawab Tuhan Yesus, perhatikan, engkau adalah pengajar Israel. Engkau tidak mengerti hal-hal itu? Tidak ngerti Tuhan. Aku tidak ngerti. Apakah orang mengerti toh saudara? Ahli agama manapun tidak bisa mengerti. Hal kerajaan surga. Melihat saja tidak melihat. Apalagi masuk. Ika ini tahun berapa ke rumah Ika kamu? Tahun berapa ke rumah? Masih buta itu. Pakai kacamata hitam. Persoalan dia, persoalannya kekasih. Datang ke rumah nangis-nangis. Om, gak bisa om. Kalau saya ditinggalkan bunuh diri om. Itu. Betul ya Ika ya? Betul gak? Yang ngajak dia. Hari ini hilang lebih itu. Tapi saya bersyukur. Karena Tuhan menemukan satu bejana. Tuhan menemukan dirham mata uang. Tuhan menemukan berliannya. Loh, sungguh datang ke rumah berapa tahun yang lalu. Ketika dia konseling sama saya, diajak oleh orang Kristen, dia bukan Kristen. Ketika dia bicara, nangis-nangis saudara. Pokoknya intinya wis gak bisa lepas dari cowok ini. Gak bisa. Itu kesaksian dia. Banggalah kamu. Oh, Pak Wibi dibuka-buka. Ora, ini kesaksian. Haleluya. Masa lalu biarlah
berlalu jarno lah. Iku sampah tak buka lagi untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin gitu loh. Amin amin, kamu dapat pahala kalau ikhlas. Kalau enggak pahalamu tak pek. Jadi saudara sudah hapus pokok enggak bisa. Saya batin waktu itu. Wah ini goblokin temen loh. Tak gitu tapi ya enggak tak omongin dia. Dalam hati kok bisa loh. Lah masalahnya cowoknya itu kakaknya yang bawa dia gitu loh. Iya loh om gitu. Masalah om. Sudahlah, dunia itu tidak sebesar daun kelor tak gitu kan. Kamu itu kok gitu aja, enggak bisa pokoknya enggak bisa. Ya gitu sudah ngotot gitu saudara. Ya wis, tak doakan, tak ambil minyak urapan. Dia bukan Kristen. Saya doa saudara. Saya bilang Tuhan beri damai. Pulang ke rumah, jam berapa itu? Jam 4 pagi ya mungkin kamu. Tiba-tiba Tuhan datang. Nangis saudara, dia panggil Bapak. Hari itu terjadi satu terobosan. Ika sampai hari ini murid Kristus. Mana yang saya pilih? Mana yang saya pilih? Yang satu yang ngajak orang Kristen. Yang satu bukan Kristen. Tapi dia pengikut Kristus. Saudara jujur saya lebih memilih pengikut Kristus daripada orang ngefans Kristus. Terbukti dari apa? Kesaksian hidupnya. Oh tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Makanya 3 kesaksian ini ya saudara. Saya kasih tahu. 3 ini sebelum kita akhiri. Ini kan ayatnya ada nih. Nanti sore lah saya lengkapi ya. Atau saudara nanti bisa melanjutkan lewat YouTube. Tuhan Yesus berkata kesaksianku bukan datang daripadaku. Allah adalah saksiku. Kamu mesti punya kesaksian Allah terhadap dirimu. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau tahu bahwa engkau bisa percaya Tuhan Yesus. Itu bukan karena engkau. Tapi karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus mengajarkan. Rasul Petrus mengajarkan. Hiduplah kuat dalam kasih karunia. Kenapa? Di situ kesaksian Allah dalam hidupmu. Orang tidak perlu percaya saudara. Tapi Allah adalah saksiku. Betapa salehnya aku hidup. Tuhan Yesus berkata, aku datang dari surga. Kesaksian Allah. Dan Petrus berkata, kami melihat bagaimana Allah berkata, inilah anakku. Kesaksian dari Allah jauh lebih penting daripada saudara. Mungkin dari kesaksian dirimu. Kalau saudara tahu bahwa engkau itu diselamatkan karena anugerah. Engkau bisa datang kepada Tuhan Yesus karena anugerah. Jujur saudara tahu bahwa saudara itu hina. Saudara tidak pantas. Tapi saudara bisa melayani, memuji, menyembah. Itu kesaksian dari Allah turun atas saudara. Dan saudara berkata, Tuhan aku bersyukur. Lebih dari semua yang ada. Lebih dari berkat jasmani. Lebih dari apapun di dunia ini. Aku bersyukur sebab engkau telah memilih aku. Dan menjadikan aku anak Allah. Aku tahu kesaksianku. Saya kasih tahu ya saudara. Cek saudara anak bapakmu enggak. Kamu mesti punya kesaksian. Cek kan. Kalau enggak ada mungkin kamu anak pungut. Loh saudara anak itu punya loh. Dan tidak bisa dipaksa orang menjadi anak. Tidak bisa. Kan tidak mungkin saudara jalan-jalan ke plaza begitu. Ada anak kecil bilang, papa. Mau saudara? Tidak bisa. Tidak ada kesaksian. Apakah engkau anak Allah? Tidak bisa saya yang berkata, memang kamu anak Allah. Tidak. Tidak bisa saudara. Orang lain berkata siapapun. Hanya Allah berkata, di mana? Tepuk tangan. Tepuk tangan. Hanya firman. Tuhan Yesus adalah firman. Hanya firman yang mengatakannya. Muncul saudara. Tuhan Yesus berkata, kamu masih tidak percaya? Lihatlah pekerjaan yang aku lakukan. Yang kedua, kesaksian bahwa kita anak Allah dari apa yang kita lakukan. Pekerjaan Allah, bukan bisnis. Bukan.
pekerjaan Bapa di gerejanya. Melayani dalam karunia masing-masing. Tidak semua orang berkhotbah, tidak semua orang memuji, tidak semua orang main musik. Tapi engkau dipanggil. Kesaksian pekerjaan Allah menyatakan engkau follower of Jesus Christ. Engkau pengikut Kristus. Kalau engkau hidupmu 90% untuk dunia, kamu harus revisi 2024. Harus revisi, saudara. Tidak bisa. 3 kesaksian harus ada. Kalau kamu memang tidak percaya aku datang dari Dia, lihatlah pekerjaan yang aku lakukan. Karena aku bukan melakukannya dengan kemauanku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Katakan amin. Dan yang terakhir, apa pekerjaan? Apa yang ketiga? Kesaksian hidup saudara dilihat keluarga saudara. Orang lihat perbuatan, ada perubahan. Itu mesti muncul. Kalau orang berkata begini, Anda tahu Ika? Tahu. Itu toh, yang mergosono itu. Gimana? Oh, pancet aja Pak. Anda tidak punya kesaksian, kamu pengikut Kristus. Tidak bisa. Tidak bisa. 3 kesaksian bukan dari diri saudara. Harus datang dari Allah melalui firman-Nya. Dan kau ada dalam pekerjaannya. Jangan dengar ajaran-ajaran dunia yang berkata, ajaran gereja yang berkata, Pak, bisnis itu juga melayani. Tidak. Bisnis bukan pelayanan. Kita keracunan dulu dengan ajaran itu, betul? Makanya ada yang namanya marketplace. Kingdom of God. Tidak ada, saya bilang. Apa bedanya, saya mau tanya, pekerjaan sosial dan pekerjaan Tuhan? Beda. Pekerjaan sosial tidak perlu lahir baru. Betul ya Cik Rosi ya? Orang mau sosial itu nggak perlu lahir baru. Maaf ya teman-teman yang ikuti live streaming. Gereja masih kalah. Kalau saya sebut satu aliran. Dia kalau sumbang waktu Covid dulu. Ribuan ton untuk masyarakat miskin. Ribuan ton Peter. Itu bukan orang Kristen. Orang Kristen kemana? Makanya pekerjaan sosial berbeda dengan pekerjaan Tuhan. Anda bukan dipanggil untuk pekerjaan sosial. Ketika Tuhan Yesus datang memisahkan antara kambing dan domba. Apa itu pekerjaan sosial? Aku lapar, kamu memberi aku makan. Aku haus, kamu memberi aku minum. Aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Mereka berkata, kapan Tuhan ketika kau melakukan kepada orang yang hina ini? Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Maka kamu yang melakukan itu, terimalah kerajaan Bapakku. Dan kamu, ketika aku lapar, kamu tidak pernah memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, ketika aku sakit, kau tidak datang. Tuhan, kapan kami melakukan itu? Kami pekerja sosial. Ngerti sekarang ayat Matius 25. Renungkan. Kapan kami melakukan untuk Tuhan Yesus? Jika kamu melakukan kepada saudaraku. Siapa saudaraku? Orang Kristen. Pekerjaan Tuhan. Bukan sosial. Orang Kristen kejar sosial. Sampai tidak ke gereja. Sampai tidak melayani. Yang penting duitnya diambur-amburin. Dia pikir berbuat baik bisa membuat dia masuk surga. Tidak. Engkau dibuat melek supaya engkau melihat kerajaan surga. Tempat ini melakukan tiap bulan pekerjaan sosial, yaitu bakti sosial. Itu bukan sekedar pekerjaan sosial yang dilakukan Berliani dan timnya. Mereka melakukan pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan berkata, bantu orang miskin. Kami melakukannya karena mata kami melek. Tempat ini punya ambulan untuk pekerjaan Tuhan. Kami punya klinik untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau membangun kegerakan semua untuk pekerjaan Tuhan. Supaya jadi kesaksian Yeshua HaMashiach ada di tempat ini. Bukan sekedar sosial. Ngerti sekarang saudara? Ayat tidak main-main. Orang Kristen ditipu semua. 3 kesaksian masih ada.
Saya tutup ayat pamungkas ya. Terus kita nyanyi lagu ini ya. Perhatikan pamungkasnya. Ya, ini saya sempitin ya, wut langsung ya. Yohanes 2. Singer ayo masuk yuk. Yohanes 2 ayat 23 langsung saja. Nanti sore saya bahas lengkap gitu ya. Ini langsung saja. Dan sementara ia di Yerusalem. Ini ayat Tuhan Yesus ngobrak-ngabrik bait Allah. Tuhan Yesus marah. Saudara saya kasih tahu ya, hari itu Tuhan Yesus yang penuh kasih Bapa, kesetanan. Gila enggak saudara? Orang sampai diam ini, muridnya melongo. Loh, diobrak-abrik itu saudara. Ngobrak-ngabrik kan enggak gini, permisi nggih Bu. Permisi ya Mbak Yu. Enggak boleh jualan di sini. Aduh adik-adik sini. Itu bawa pulang. Enggak. Saya kasih tahu ya. Dia ambil pecut. Hari itu dia kesurupan. Dia kesurupan apa? Roh. Marah dia. Dia ambil pecut langsung dicambuk. Yang dicambuk itu hewan-hewan semua. Dan dia tendang. Brawah. Hancurin semua. Gak sayang toh Tuhan. Gitu-gitu ya jangan gitu toh Tuhan. Orang itu punya cara. Pengendalian diri dong. Itu yang sering ngomongi saya. Pengendalian diri dong. Coba ngomong sama Tuhan waktu itu. Orang yang saya kenal dulu penuh kasih, hari ini setan ada di dalam dia. Saudara tahu pengikut ahli Taurat langsung waktu filmnya saya kan lihat. Dia datangi Tuhan Yesus, dia berkata, tunjukkan kepada kami, jangan teka-teki, siapa engkau berani melakukan hal ini? Tuhan Yesus berkata, cinta rumahmu menghanguskan aku. Rumahku disebut rumah doa segala bangsa, tapi kau jadikan sarang penyamun. Tidak ada yang berani saudara. Kenapa? Belum waktunya Tuhan Yesus mati. Tidak ada yang berani nyentuh. Dia harus mati di kayu salib. Tapi saya mau ngatakan saudara. Ini hasil perikop ini Tuhan berkata ini. Sementara ia di Yerusalem habis ngobrak-ngabrik itu. Selama hari raya Paskah. Banyak orang apa saudara? Banyak orang apa saudara? Percaya dalam namanya. Ini ngefan. Not trust but believe. Beda trust dan believe. Believe itu percaya. Trust itu mempercayakan. Saudara trust atau believe sama Tuhan Yesus. Orang trust itu ya saudara. Ini contoh nih. Orang berdiri di sini. Menghadap sana. Kamu percaya enggak sama aku? Percaya. Trust enggak sama aku? Trust. Rebahkan, jatuhkan dirimu. Jatuhkan dirimu kalau kamu percaya sama aku. Jatuhkan dirimu. Saudara kalau trust. Tidak ditahan. Tapi kalau percaya begini. Ditunggu. Kok enggak ditampani? Loh. Gini. Kamu yang mana? Yang mana? Yang trust itu ngeblak. Tidak ditampani tidak apa-apa. Itu trust. Mempercayakan diri. Tapi banyak orang seperti ini. Karena mereka telah melihat apa? Karena mereka telah melihat apa? Tanda, cari keuntungan. Bisnisnya tambah maju, pabriknya tambah maju, keluarganya tambah bagus, semua bagus. Dia fans. Apakah Ika itu fans atau pengikut? Saya tahu. Setia sampai hari ini. Ngikut. Pak Febi kok tahu kalau itu ngefans? Ayat 24. Tuhan tahu kamu ngefans atau enggak. Itu dibuktikan dari 3 kesaksian ini. Yang membuktikan kamu ngefans atau enggak. 3. Dari Allah, dari firman. Dari pekerjaan Tuhan di gereja. Yuk, ngerti ya? Tergantung karunia masing-masing. Dan dari kesaksian keluarga, kesaksian orang lain. Itu menentukan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri apa saudara? Tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Anda percaya sama Tuhan? Saya mau tanya, Tuhan percaya enggak sama kita? Tuhan percaya enggak sama Janti ini?
Kalau saya sebagai gembala yang hanya ngefans sama Tuhan, saudara, saya tidak melakukan sampai sejauh ini. Apa yang kita lakukan ini masih kurang. Kita ingin supaya Tuhan Yesus percaya sama saya, percaya sama saudara. Kita orang yang bertanggung jawab atas tabut Tuhan yang diberikan, kaki dia sampai mati. Kita tetap melayani. Kekurangan pun tetap melayani. Saudara tahu, orang yang dipercaya Tuhan, dia akan menghasilkan the next generation itu lebih hebat. Makanya pahlawan itu kalau mati, saudara, terjadi yang namanya pengikutnya luar biasa. Motivator yang hebat. Waktu dia hidup tidak diikuti, tunggu mati. Lihat saudara, kita juga begitu. Kalau Tuhan Yesus tidak mati, tidak ada follower. Tuhan Yesus mati, follower muncul. Dalam segala bidang Anda harus menjadi orang yang dipercaya. Tuhan Yesus tidak mempercayakan dirinya pada mereka. Karena apa? Karena apa? Ia mengenal mereka semua. Tidak perlu 25 ada. Baca sama-sama. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Tidak perlu. Tidak perlu. Tuhan Yesus tidak pernah tanya saya gini, Fabianus, bagaimana Ika itu? Tidak perlu. Karena Tuhan tidak butuh kesaksian manusia. Ngerti? Ngerti sekarang. Bangun saudara. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Saudara tidak bisa, Pak Bibi saya izin ya Pak, mau kerja luar kota Pak. Tidak apa-apa, saya pasti streaming. Swear. Ini masalahnya di luar kota gitu saudara. Pak Bibi doakan Pak. Sungguh kok, saya sungguh setia. Setia dengan level-level Pak. CKI level-level. FLTF kok level-level. Angel Pak, wis tuwek soalnya. Swear kok Pak, saya di luar negeri Pak, di luar negeri Pak. Sungguh saya ada. Saudara percuma. Saya bukan desperate saudara ya. Saya bukan putus asa mengembalakan, tidak saudara. Tapi saya mau belajar Tuhan, ajar umatmu. Kesaksian itu bukan dari pendeta. Saya meneguhkan. Tuhan Yesus tahu kok, kamu itu sungguh-sungguh apa enggak. Jadi saya juga harus berubah juga ya, saya pikir. Ya udah saya terimalah. Ya, tetap saya mengasihi saudara. Tetap mengasihi. Karena hati seorang gembala itu ya tetap berdoa. Karena Tuhan yang mengetahui, Tuhan Yesus. Jadi tidak perlulah kesaksian manusia pada Tuhan. Tidak perlu, Tuhan juga tidak tanya Pak Hendra, tidak tanya semua. Itu gimana Ika itu, tidak perlu. Dia tahu. Karena dia yang pilih saudara. Karena dia yang menentukan saudara. Dan apa yang dipilih oleh Tuhan Yesus pasti menghasilkan kemuliaan Allah. Asal kamu tetap mengikut dia. Hanya satu Yudas yang gagal. Di sini tidak pernah ada Yudas Iskariot. Di sini ada pengikut Kristus, katakan amin. Saya undang bagi berdiri, tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah bagi Allah kita. Bagi Yesus Tuhan.